Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih bertemu kembali untuk mendengarkan pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Pada video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang hukum musik dalam agama Islam. Kita akan memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang pastinya tidak diragukan lagi kesohihannya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya, kalau hadisnya benar-benar sohih, kenapa beberapa ulama berbeda pendapat? Nah, yang pasti kita salah dalam memahami sebuah hadis. Harapan saya setelah para pemirsa melihat video ini akan memiliki wawasan dan pemahaman baru bahwa musik hukumnya adalah mubah. Untuk itu mari kita simak dan renungkan bersama-sama hadisnya dan pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. An Abdurrahman bin Ghanmin al-As'ari qala Haddatsani Abu Amirin aw Abu Malik al-Ash'ari wallahi ma kadzabani sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'azifa wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajati fayaqulu irji ilaina ghadan fayubayyituhumullahu wa yad'ul alama wa yamsakhu akharina qiradatan wa hanazira ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Ghanmin al-As'ari, ia berkata, Abu Amir atau Abu Malik al-As'ari menceritakan kepadaku, demi Allah dia tidak berbohong kepadaku, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada di kalangan umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan musik, dan beberapa kaum yang akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi. Mereka datang dengan berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka yang didatangi berkata, kembalilah kepada kami besok pagi. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan Allah merubah yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Dari hadis ini mohon dijelaskan kaum atau umat Nabi yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan musik yang sampai saat ini. Jadi mengenai nanti akan datang orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, artinya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu akan menjadi seolah-olah menjadi halal, menjadi konsumsi, menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, bahkan menjadi konsumsi harian. Sampai sekarang kan perzinaan itu sekarang kan juga halal atau haram? Kalau zina itu haram sampai kiamat. Tapi seolah-olah sekarang ini manusia sudah banyak menghalalkan. Artinya menghalalkan itu melakukan sesuatu perbuatan yang haram itu seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Malah ada perzinaan itu jelas haram, ya. Tapi kadang-kadang malah dibuatkan tempat khusus. Yang namanya apa? Nah, lokalisasi, artinya dilokalisasi saja. Kalau mau zina tempatnya di situ, gitu loh. Berarti dihalalkan. Kalau tidak dihalalkan, mestinya harusnya diberantas. Orang malah digawe kinggon. Buatkan tempat, kesehatannya dijaga. Itu tiap secara periodik dikontrol dari dinas kesehatan. Diopeni ben sehat. Ya tidak menular. Harusnya tidak begitu, ya. Nah, dengan adanya lokalisasi perzinaan itu seolah-olah perzinaan itu sesuatu hal yang halal, mulai diopeni. Nah, kenyataannya seperti itu. Ya, khamr juga begitu, kamu lihat di mana-mana terjadi tempat-tempat mabuk-mabukan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Kalau yang tidak resmi mungkin di kampungan-kampungan gitu.
Ya. Kalau yang resmi mungkin di hotel-hotel mewah, ya, di mal-mal ada tempat-tempat khusus. Nah, yang begitu-begitu itu bukannya tidak diketahui, memang ada tempat khusus disediakan begitu. Ya, itu kenyataan yang terjadi, perzinaan, mabuk-mabukan. Walaupun pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengatakan itu semua penyakit masyarakat. Kenapa kalau disebut penyakit masyarakat sudah diakui itu penyakit kok tidak diberantas? Padahal kalau ada berita flu burung itu artinya memberantasnya luar biasa. Padahal flu burung dengan penyakit masyarakat perzinaan itu lebih berat mana? Lebih bahaya itu. Kalau orang mati karena diserang flu burung tidak mesti masuk neraka, bisa masuk surga kalau memang amalnya baik. Tapi kalau mati karena zina jelas masuk neraka. Gitu? Mengapa tidak ada? Di samping itu kalau flu burung misalnya mati, ya sudah. Kalau perzinaan itu bisa turun-maturun. Misalnya saya sebagai bapak suka berzina, mengidap penyakit AIDS. Kemudian saya ngumpuli istri saya, melahirkan anak. Anak baru lahir sudah kena penyakit AIDS. Dosa apa dia? Nah, dosa karena turunan dari orang tuanya. Ibu ya begitu. Nah, maka itu penyakit yang kronis sampai sekarang konon kabarnya belum diketemukan obatnya. Apalagi bagaimana Islam memandang musik pada zaman sekarang ini yang penuh dengan kemaksiatan? Bolehkah kita mendengarkannya atau menghafalkannya? Terus lafaz atau lirik atau lagu yang bagaimanakah yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Tentang musik dan nyanyian. Sebagian umat Islam menganggap bahwa musik dan nyanyian itu haram. Wong Islam kok nyanyi, wong Islam kok ngrungokke musik, haram itu. Mereka juga punya dalil. Yang sebagian lagi mengatakan musik itu mubah. Mubah itu halal apa haram? Lah ya halal apa haram? Halal, namanya boleh berarti kan halal. Mubah itu dilakukan ya boleh, tidak dilakukan ya boleh. Masing-masing juga punya dalil. Ya, nah di sana dalilnya ini tadi. Ya, Nabi pernah ketika tadi ada tadi manten, beliau memukul rebana sambil nyanyi-nyanyi menyanjung-nyanjung para syuhada mati dalam perang Badar. Ditambah lagi menyanjung Nabi bahwa di kalangan kita ini ada Nabi. Jadi musik itu sebetulnya sejak dulu sampai sekarang itu boleh saja. Ya tak? Lah yang tidak boleh itu kemaksiatannya. Ya. Nah, yang dimaksud di sini dilarang berkembangnya musik tadi, yaitu di sini coba keterangan kamu baca di situ keterangannya. Keterangan dari hadis-hadis yang mereka pakai dasar haramnya bermain musik tersebut, kalau kita fahami bahwa bermain musik itu haram, tentu berlawanan dengan hadis-hadis yang di depan yang membolehkan bermain musik. Iyalah, tidak mungkin ya sesuatu haram. Nabi mengatakan musik itu dilakukan, di lain tempat mengatakan haram, kan nggak mungkin. Jadi musik itu mesti bukan karena musiknya yang diharamkan itu. Terus? Oleh sebab itu, kami memahami maksud hadis tersebut bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan akan terjadi zaman kerusakan umat, di mana orang-orang sudah tidak mempedulikan lagi halal haram dan merajalelanya pergaulan bebas dan perzinaan yang biasanya dibarengi dengan minuman keras, penyanyi atau penari dan musik. Ya, itu yang dilarang. Musiknya sendiri itu halal, tapi terus musik dibarengi untuk mengiringi kemaksiatan itu yang jadi haram. Nah biasanya ya untuk tempat-tempat maksiat itu ya seperti sudah lihat dengan TV itu ya, kalau di situ menjadi tempat ajang perzinaan, paling tidak menjadi tempat
taqrabuz zina. Ya, di situ musik. Terus penyanyinya laki perempuan jadi satu. Pakaiannya perempuannya setengah telanjang. Ya dah. Terus nanti duet bersama satu mic dicekel wong loro pipine tempel ke. Ya. Nah, itu yang begitu itu tidak boleh. Kalau musiknya sendiri halal. Tapi terus pelakunya yang seperti itu menggunakan alat musiknya tadi, musiknya ya katut dilarang karena dilakukan penyimpangan. Kalau musiknya sendiri tidak masalah. Kamu lihat aja kan TV rasa. Belum lagi nanti yang dansa-dansa itu. Mesti diiringi musik itu. Dengan musik apa dansa terus di bojone dirangkul ini ya kan. Nah, terus gendong. Nah, itu apaan itu? Nah, yang begitu itu yang haram. Kalau sedang main musik sendiri silakan. Nah, musik kalau digunakan untuk pengiringan kemaksiatan berarti membantu meramaikan. Mestinya kemaksiatan diberantas, malah kamu ramaikan dengan itu yang dilarang. Ya kan? Nah, lirik lagu yang bagaimana? Nah, kalau orang Muslim, ya, orang Muslim mestinya bikin lirik lagu, ya lagu-lagu yang mengarah yang bermanfaat, apa pendidikan, apa mengarah kepada ketauhidan, apa mengarah kepada ya nasihat-nasihat yang baik. Itu orang kok ya musiknya wong Islam liriknya lagu gila-gilaan, ya cintanya setengah mudiar. Aku kalau enggak ketemu kamu nanti jenenge musiknya sak mudare iki lho. Itu jelas bukan musiknya Islam itu udah. Masa enggak jeneng kok musik apa band sak mudare itu. Dilihat namanya wis suara Islami. Ya nanti ditunggu insyaallah pemuda MTA akan memunculkan nanti gerakan musik. Ya. Udah ada musik, nanti akan udah muncul, nanti dilihat, dipilih lagu-lagu yang kira-kira mengandung manfaat pendidikan, mendorong semangat untuk belajar, mendorong semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak makin jauh dari Allah. Apalagi dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar pernah datang kepada saya. Sedangkan waktu itu ada dua wanita di antara wanita-wanita Ansor yang bernyanyi dengan syair-syair yang diucapkan orang-orang Ansor pada hari perang Bu'as. Aisyah mengatakan bahwa kedua wanita tersebut pekerjaannya bukan sebagai penyanyi. Lalu Abu Bakar berkata, apakah dengan seruleng setan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kejadian itu pada hari raya Idul Fitri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Abu Bakar, sesungguhnya masing-masing kaum mempunyai hari raya, dan pada hari ini adalah hari raya kita. Pertanyaannya, mohon dijelaskan perkataan. Lalu Abu Bakar berkata, apakah dengan seruling setan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di atas dijelaskan nyanyian itu boleh, tapi ini mengapa dikatakan seruling setan? Aja mandek semono. Ya, Abu Bakar dikatakan seruling setan, terus ditegur oleh Nabi, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya masing-masing kaum mempunyai hari raya. Dan banyak adalah hari raya kita." Jangan dianggap itu. Jadi kan sahabat pun ya manusia biasa kan. Ada yang senang, tadi wanita nyanyi-nyanyi, mengucapkan syair-syair, dikatakan di rumah Nabi itu diucapkan syair-syair nyanyi-nyanyi di rumah Nabi. Lah dalam hal ini oleh Abu Bakar mungkin dianggap tidak pas apa gimana, maka dikatakan di rumah Nabi ada seruling setan di rumah Nabi. Maksudnya tidak boleh itu Abu Bakar. Tapi Nabi mengatakan membolehkan, enggak apa-apa itu. Belum lagi yang tadi ketika wanita-wanita nyanyi, Nabi datang masih tetap menyanyi. Abu Bakar datang, wanita tetap nyanyi. Ya. Kemudian Ali datang, wanita-wanita tetap nyanyi. Utsman datang, wanita-wanita tetap
Nyanyi dan mukul rebana tadi. Setelah Umar datang, gimana tadi? Alatnya didelekke terus dilunggui. Takut dengan Umar. Karena dia tahu bahwa Umar proses begini itu nggak suka gitu. Nabi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nah dari situ apa berarti haram? Tidak. Kalau haram tentu Nabi melarang. Nabi tentu melarang kan? Nah, hanya orang itu takut dengan, wah timbang kok rame Umar teko aku ndak disengeni Umar wis delekke wae lah gitu kan itu. Nah, itu. Jadi itu maksudnya Abu Bakar membunyikan syair-syair nyanyikan di rumah Nabi itu tidak pantas maksudnya. Tapi Nabi mengingatkan itu hari raya masing-masing itu punya hari raya. Dan ini hari raya kita biar mereka senang-senang nyanyi-nyanyi biar gitu. Boleh. Apalagi? Demikianlah para pemirsa pembahasan kita untuk pertemuan kali ini tentang hukum musik dalam agama Islam. Yang pasti hadis riwayat Bukhari tadi hanya pemberitahuan dari Rasulullah bahwa akan datang suatu masa, perbuatan yang haram seakan-akan jadi halal, karena sudah dianggap biasa. Orang bersenang-senang mendatangi tempat yang terletak dekat gunung, sebagai contoh, kalau di tempat kita biasanya orang datang refreshing di puncak Bogor untuk bersenang-senang main wanita, minum minuman dan pastinya di situ ada musik. Perbuatan mereka yang haram, musiknya jadi ikut haram. Karena mengiringi kemaksiatan, kalau tidak digunakan untuk mengiringi kemaksiatan musik itu mubah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.